Selamat siang yang berbahagia, para investor yang terhormat, serta para peserta proyek yang kami banggakan. Selamat siang untuk semuanya. Jadi hari ini kuartal ketiga yang baru saja dimulai karena bulan ke-6 telah berakhir dan sekarang kita telah memasuki bulan ke-7. Bagaimana hasil kinerja kita secara keseluruhan untuk bulan Juni ini? Untuk bulan Juni yang baru saja berlalu, ke rekening resmi LLC Sovelmash telah berhasil masuk sebesar 35 juta rubel, sebuah pencapaian finansial yang patut dicatat. Namun demikian, ada agenda lainnya yang mungkin tidak begitu menyenangkan atau bisa dibilang kurang menggembirakan. Apa yang bisa dikatakan di sini mengenai hal tersebut? Mengenai kami, ini adalah proses persetujuan penting untuk solusi arsitektur dan perencanaan kota milik kami, sebuah langkah krusial dalam pengembangan proyek. Di sini bisa dicatat bahwa kami telah memasuki tahap baru dalam hubungan kami dengan pihak arsitektur. Terakhir kali, kami mengalami sebuah situasi yang sangat menarik, di mana selama lebih dari 1 minggu penuh, kami tidak bisa mengunggah arsitektur yang telah dikoreksi dan disempurnakan untuk solusi tata kota yang lebih baik. Kami sampai pada tahap tertentu, lalu prosesnya mulai berputar, seperti di YouTube saat tidak berfungsi. Kami sudah menghubungi layanan dukungan, tapi mereka tidak ada jawaban, tidak jelas, sama sekali tidak membantu. Akhirnya mereka mengakui bahwa memang ada masalah di pihak mereka dan proses unggah dilakukan melalui situs Gosus Lugi. Sejauh yang saya tahu, banyak orang yang bekerja pada waktu itu juga mengalami masalah. Namun pada akhirnya kami berhasil mengunggahnya. Karena pada dasarnya pekerjaan ini diluncurkan tanpa memiliki jumlah spesialis yang benar-benar cukup, yang secara efektif bisa bekerja di bidang ini dan memiliki kualifikasi yang sangat memadai. Bagaimana mereka bisa berkualifikasi? Sepertinya tidak ada cukup banyak spesialis yang ahli di bidang pengembangan perangkat lunak, pembuatan model high poly yang detail, dan berbagai aspek teknis lainnya yang penting untuk proyek ini. Banyak sekali hal yang tidak tersedia. Ada banyak hal yang tidak ada di sana. Dan seperti kata mereka, seiring berjalannya drama, mereka harus memutuskan. Akibatnya, beberapa orang menarik permohonan tambahan mereka. Dan yang lainnya menarik 600 permohonan lagi untuk persetujuan AUP yang diperlukan. Sebuah proses yang memakan waktu. Sekarang jumlahnya sudah turun menjadi 360 menurut data yang saya miliki. Itu adalah informasi yang mereka sampaikan di sana. Dan yang lebih bagus lagi, sekarang kita sudah mulai berkomunikasi dengan para spesialis arsitektur yang sangat berpengalaman. Ini tentu saja merupakan perkembangan yang sangat positif. Oleh karena itu, dengan semua kemajuan ini, seperti kata pepatah, tidak perlu apa-apa selain kesabaran. Tidak perlu apa-apa selain kesabaran, karena pekerjaan sedang berjalan. Jadi, Anda hanya perlu bersabar, tidak perlu melakukan tindakan yang terburu-buru, tidak perlu berusaha mengambil langkah apapun. Dan dengan begitu, semuanya akan dikerjakan, diselesaikan, dan kita akan melangkah lebih jauh lagi menuju perolehan keputusan penyelesaian pembangunan yang komprehensif. Ya, kita memang tertahan untuk sementara waktu, namun ini adalah bagian dari proses yang harus kita lalui bersama dengan penuh kesabaran dan keyakinan. Kita benar-benar tertahan dalam hal waktu yang tersedia, tapi kita tidak menyia-nyiakan waktu itu sama sekali. Dan kami terus bekerja secara konsisten sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dengan cermat sejak awal untuk meluncurkan produksi yang sangat liquid dan efisien. Kami telah mengoperasikan sejumlah peralatan penting yang awalnya tidak termasuk dalam lingkup proyek ini. Berkat dana dan investasi signifikan yang berhasil kami tarik dan kumpulkan, peralatan-peralatan tersebut kini dapat dibeli dan digunakan sepenuhnya. Peralatan yang dibutuhkan untuk proses produksi ini tidaklah murah. Khususnya ada press crankshaft yang berfungsi untuk memberikan tekanan tinggi, cetakan khusus yang dirancang untuk stamping baja elektroteknik, dan perlengkapan cetakan yang digunakan untuk pembuatan pelat berukuran 50 mm yang nantinya akan diaplikasikan secara spesifik pada angle grinder. Telah diproses, bisa dibilang sejumlah besar baja, khususnya baja elektroteknik, berkualitas tinggi untuk angle grinder. Dan tidak hanya untuk angle grinder saja, tetapi juga untuk berbagai aplikasi lainnya. Lebih dari 5.000 set telah berhasil dibuat. Dan sesuai dengan hal itu, hal ini secara signifikan memungkinkan kami untuk mendapatkan hasil ekonomi yang nyata, bukan hanya secara teoretis, tetapi juga secara praktis dalam implementasinya. Lalu apa yang kami dapatkan?
kami memperoleh data yang sangat mirip dengan perhitungan teoretis kami. Ternyata dalam biaya produksi paket stator dan rotor sudah termasuk sangkar tupai yang dicor. Bagian utama dari biaya produksi berasal dari harga material. Bukan gaji, bukan juga penyusutan, tidak. Setelah material, di posisi kedua adalah biaya pemeliharaan gedung, operasional, dan menjaga agar tetap dalam kondisi kerja, baru kemudian pos-pos pengeluaran lainnya. Dan saat kami terus bekerja dan berupaya dalam proses pengembangan ini, karena pada tahap awal kami membeli baja khusus untuk membuat sampel awal, agar semua material yang diperlukan tersedia dan siap digunakan. Selanjutnya, kami mulai bekerja secara aktif dan terencana ke arah meminimalkan biaya produksi secara keseluruhan dan juga harga bahan baku utama yang dibeli, yaitu baja elektroteknik yang merupakan komponen krusial dalam proses manufaktur kami. Dan kami telah berhasil mendapatkan data yang sangat bagus, yaitu pembelian baja elektroteknik dengan spesifikasi 24-12 dengan ketebalan yang presisi 0,5 mm serta lebar pita yang mencapai 99 mm. Di Rusia, tanpa adanya biaya transportasi tambahan dan tanpa ada biaya atau pungutan tambahan apapun, pembelian langsung dapat dilakukan dengan harga yang sangat kompetitif, yaitu seharga 112,4 ribu rubel per ton. Sementara itu, di Tiongkok, harga baja yang sama ini dengan kualitas yang setara, harganya maksimal hanya mencapai 57 ribu rubel saja. Dan selain itu, di Tiongkok dengan harga yang sama, Anda bisa mendapatkan baja dengan spesifikasi yang jauh lebih baik dan kualitas yang superior. Lalu kemudian terungkap bahwa baja yang sama persis yang kami beli di Rusia ternyata jelas merupakan baja buatan Tiongkok. Karena hampir tidak ada gunanya memasok baja elektroteknik ke Rusia, begitu juga memproduksinya di sini. Ini dikarenakan konsumsi yang sangat kecil akibat penurunan volume produksi motor di wilayah Federasi Rusia yang signifikan dan berkelanjutan dalam jangka waktu yang cukup lama secara signifikan. Dan pada akhirnya kami sampai pada kesimpulan bahwa saat ini tidak ada lagi pabrik metalurgi Novolipetsik yang secara terpisah memproduksi pita ini, melainkan ada perusahaan gabungan VLMK Tiongkok RFAS. Lebih baik bagi kami untuk secara langsung membeli bahan baku di Tiongkok. Situasinya juga sama dengan tembaga. Tembaga di Tiongkok secara signifikan lebih murah daripada di Rusia. Paradoks, bukan? Bahkan mengimpor ke sini pun lebih murah. Jika kita melihat secara keseluruhan seluruh motor, bukan hanya pada bagian stampingnya saja, komponen yang paling mahal dan signifikan adalah tembaga, yaitu kawat lilitan tembaga yang digunakan di dalamnya. Dan mesin-mesin serta peralatan yang telah dibeli memungkinkan untuk menekan biaya pada pos gaji, tingkat kerja manual, dan semua hal lainnya hingga seminimal mungkin. Oleh karena itu, muncul pertanyaan dalam situasi ini. Apakah masih layak untuk menggeluti bisnis motor listrik? Karena sekarang saya sering mendengar banyak pendapat seperti itu. Dan jika kita benar-benar bisa menyatakan bahwa dalam hal penyusutan aset, biaya overhead operasional, biaya tak terduga yang mungkin timbul, biaya transportasi logistik, gaji karyawan, serta dana upah beserta seluruh pajaknya, kita masih bisa bersaing secara kompetitif dengan pihak Tiongkok. Namun, kita tidak bisa bersaing dengan mereka dalam hal bahan baku. Itu jika dilihat sekilas. Tapi mari kita telusuri lebih dalam. Orang Tiongkok dengan baja ini dan semua hal lainnya, mereka bisa bekerja pada 50 Hz. Ya, 100 Hz mungkin, atau 75, tergantung pada mesin baru atau lama. Baiklah, tapi kita bisa bekerja pada baja yang sama ini di frekuensi 200 Hz, 300 Hz. Saat ini kita sedang secara aktif menjalankan model-model Maxwell yang kompleks di perangkat lunak ANSYS. Selain itu, ada juga pengembangan model mesin berikutnya yang lebih canggih. Hal ini telah terbukti secara meyakinkan dan dibuktikan dengan hasil praktis yang konkret di laboratorium. Sebagai hasilnya, mesin yang sama yang telah dibuat oleh orang Tiongkok bisa kita buat dengan kandungan tembaga yang jauh lebih sedikit, yaitu 4-5 kali lebih sedikit, bahkan sampai 6 kali lebih sedikit. Ini termasuk tembaga, baja elektroteknis, aluminium, dan berbagai material lainnya. Terlebih lagi, sekarang ini pompa, kipas angin, dan semua peralatan lainnya sudah dijalankan dengan pengendali frekuensi.
Pengendali frekuensi industri ini beroperasi pada frekuensi standar 900 Hz, sehingga Anda tidak perlu melakukan penyesuaian apapun secara manual. Frekuensi yang ada di pasaran bisa bekerja dengan produk kami. Oleh karena itu, dari segi biaya produksi per kilowatt daya, kami benar-benar bisa secara signifikan mengungguli produk-produk dari Tiongkok, dan dari segi penawaran serta harga di pasar, kami juga bisa bersaing secara kompetitif dan efektif. Hal ini dimungkinkan karena kami dapat menggunakan baja biasa pada frekuensi yang jauh lebih tinggi, yang secara signifikan berarti penggunaan tembaga, aluminium, dan baja yang sangat lebih sedikit secara keseluruhan. Seiring peningkatan frekuensi, jika frekuensi dinaikkan 4 kali, penggunaan material menjadi 4 kali lebih sedikit. Jika dinaikkan 6 kali lebih sedikit. Dan 6 kali berarti 300 Hz. Pada quadcopter kami, yang dikenal sebagai Motileg, frekuensinya adalah 375 Hz, itu saja. Saya tidak akan bilang ini adalah sebuah pencapaian tertinggi yang pernah ada, tapi ini jelas tidak kalah dengan apa yang saat ini kita lihat di berbagai bengkel-bengkel modern. Mesin-mesin yang sedang dikembangkan, persediaan yang sedang dipersiapkan untuk memulai produksi, semuanya sangat mengesankan, bahkan sekarang sudah mengesankan, dan ini sudah bukan lagi buatan rumahan, ini sudah bukan buatan sendiri, bisa dibilang begitu. Jadi teori mulai secara aktif diterapkan ke dalam praktik, dan praktiknya sendiri terbukti cukup menjanjikan. Semua ini saya sangat berharap akan dipresentasikan. Saya benar-benar berharap, karena ini memang belum terjadi. Akan dipresentasikan secara resmi di Forum ARMY 2025 yang akan datang. Terima kasih para investor yang terhormat atas kepercayaan Anda, atas kesediaan Anda mendengarkan. Dan meskipun ada informasi yang kurang menyenangkan seperti ini, Anda tetap menjaga keseimbangan, penilaian yang sehat, dan pola pikir yang jernih. Yang terpenting adalah Anda mampu untuk menahan tekanan yang ada, mampu untuk menerima setiap pukulan, dan mampu menilai secara logis seluruh situasi yang sedang terjadi saat ini. Namun saya rasa, jika hal itu tidak ada, kita tidak akan mencapai hasil yang luar biasa seperti ini bersama, dan semua ini tidak akan pernah tercipta. Terima kasih banyak atas segalanya. Jaga diri Anda baik-baik saja. Sampai jumpa lagi nanti.